di masa murid-murid Imam Malik rahimahullahu taala. Adapun Imam Syafi'i itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih. Yunus ibn Abdul A'la, salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Dia berkata, sami'tu Syafi'i yaqul. Saya mendengar Imam Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan tasawwafa awwal an-nahar, lam ya'ti alaihi adh-dhuhr illa wajadtahu ahmaq." Kata Imam Malik, tidaklah engkau dapati seorang yang masuk di dalam tasawuf di pagi hari, kecuali sebelum zuhur, dia ini sudah menjadi orang yang dulu, kata Imam Syafi'i. Anna rajulan idza tasawwafa awwal an-nahar la ya'ti al-'asr illa waqad dhahaba akluhu kama qala Syafi'i. Barang siapa yang di pagi hari ikut tasawuf, maka belum datang asar kecuali dia enggak beres akalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semuanya, kali ini saya hadir kembali untuk membongkar kengawuran, pengkhianatan ilmiah dan lain-lain dari ustadz-ustadz Wahabi ini. Ini akibatnya kalau mereka itu tidak paham mazhab tapi sok bahas pendapatnya imam mazhab. Jangankan mereka itu untuk menjelaskan isi Al-Quran dan hadis, menjelaskan pendapat Imam Syafi'i saja mereka ngawur. Kenapa? Ya sejatinya mereka kan tidak bermazhab. Asal comot sana, acal somot sini, comot sana sini. Padahal untuk memahami kaul Imam Syafi'i saja ini butuh perangkat. Dan tidak ada yang lebih alim daripada untuk memahami pendapat Imam Syafi'i, kaul Imam Syafi'i. Tidak ada yang lebih mampu, tidak ada yang lebih bisa, tidak ada yang lebih alim dan lebih tahu ketimbang murid-muridnya, ketimbang ulama-ulama Syafi'iyah, daripada orang-orang Wahabi untuk memahami kaul Imam Syafi'i. Makanya ya, kalau tidak paham mazhab, tidak bermazhab, jangan sok-sokan bahas kaul ulama mazhab. Antar seperti temanmu itu, Syafiq Risa Basalama mengatakan Imam Syafi'i mewajibkan kunut. Dua orang ustadz ini silahkan nilai sendiri, mau dikatakan bohong, mau dikatakan tidak tahu, apa mau dikatakan sok tahu, atau mau dikatakan pengkhianatan ilmiah, terserah. Yang penting mereka ini telah menyampaikan kabar tentang Imam Syafi'i yang tidak sebenarnya. Sebagaimana yang kata beliau itu berdua, terdapat penjelasannya di dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, karangan Imam Al-Baihaqi. Kalau cetakannya Bayrut, ayo kita buktikan sekarang bersama. Yang punya kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i silakan. Kalau cetakannya Bayrut, ini halamannya 414. Betul apa yang disampaikan oleh kedua ustadz ini, bahwa Ibnu Abdul A'la atau Yunus Ibni Abdul A'la ini, beliau mendengar Imam Syafi'i berkata, Sami'tu Yunus bin Abdul A'la yaqul, Sami'tu Syafi'iyya yaqul, law anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar. Andaikan orang laki-laki, seseorang itu bertasawuf min awwalin nahar, pagi hari, awal siang, lam ya'ti alaihi zuhru illa wajadtuhu ahmak, kata Imam Syafi'i. Andaikan seorang laki-laki itu, andaikan seseorang pagi hari bertasawuf, belum masuk waktu zuhur, dia sudah kita temukan goblok alias golbok ya. Nah, ini oleh mereka diarahkan, diterjemah, bukan terjemah ya, dimaksud, dimaknai, disyarah oleh mereka bahwa Imam Syafi'i ini mencela tasawuf katanya. Oke. Padahal di bawahnya, kalau mereka mau baca berapa baris ke bawah sedikit ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris sedikit di bawahnya ada komentar Imam Baihaqi yang sengaja disembunyikan atau bagaimana oleh mereka ini. Qultu, ini pendapatnya Imam Baihaqi. Dengarkan. Qultu, saya berkata, wa innama arada bihi man dakhala fis sufiyyati waqtafa bil ismi anil makna. Maksudnya,
Aku berkata, kata Imam Baihaqi, maksud dari perkataan Imam Syafi'i itu, maksudnya adalah man dakhala fis sufiyah, orang yang masuk tasawuf, waqtafa bil ismi anil makna, dia hanya cukup namanya saja, jauh dari makna yang sebenarnya. Ya, cuman casingnya saja, kenyataannya tidak seperti itu, casing saja. Seperti kalian itu casing sok nyunnah tapi nggak ada apa-apanya. Wabir rosmi anil hakiko, dia hanya mencukupkan rosemnya saja, gambarannya saja, hakikatnya 0 melompong kayak tong kosong. Tasawuf yang seperti itu sebenarnya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Wa qa'ada anil kasbi, mereka berpangku tangan saja, tidak kasat, sok tasawuf, sok tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa alqa mu'natahu 'alal muslimin, mereka membiarkan atau membebankan, melemparkan muknah biaya hidupnya alal muslimin terhadap orang-orang Islam. Walam yubali bihim, dan mereka tidak peduli terhadap orang-orang Islam itu. Walam yar'a hukukahum, mereka tidak menjaga hak-hak orang muslimin. Walam yar'a hukukahum. Walam yashtagil bi ilmin, mereka tidak sibuk mencari ilmu, berpangku tangan, sok yes, bertasawuf, sok tawakal terhadap Allah. Ini namanya casing. Wala ibadatin, jadi mereka tidak sibuk mencari ilmu, ya tidak sibuk beribadah, terus berpangku tangan tidak berkasab. Malas namanya orang seperti ini, sok tasawuf. Kama wasofahu fi maudi'in akhor, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i di tempat yang lain. Makanya jangan diambil sepotong-sepotong, sepetek-sepetek, sekalimat-sekalimat. Sok paham ente kalian ini. Kalau tidak bermadhab, sudah jangan bawa-bawa nama ulama. Karena tidak ada yang lebih tahu, lebih paham dari pendapat Imam Syafi'i selain murid-muridnya beliau sendiri, terus ke bawah ulama-ulama ashab Syafi'inya. Itu tentunya lebih paham ketimbang ente. Dan ente sebut-sebut, kalian berdua itu sebut-sebut manakib Imam Asy-Syafi'i. Kitab Manakib Imam Asy-Syafi'i, karangan Imam Baihaqi. Padahal Imam Baihaqi tidak jauh-jauh, di halaman itu 6 baris di bawah yang kalian baca, itu penjelasan Imam Baihaqi. Intinya, yang dicela oleh Imam Syafi'i bukan tasawuf-tasawuf yang bagaimana, tasawuf yang benar. Di tasawuf yang hanya casingnya saja, hanya rumusnya saja, hanya gambarannya saja. Dia berpangku tangan, tidak kasar. Dia tidak sibuk mencari ilmu. Dia tidak beribadah. Ya, males namanya orang seperti ini. Dan dia sok tasawuf. Ini yang dicela oleh Imam Syafi'i. Paham, Pak?